Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 11 akan membahas materi kami makalah ushul tafsir wa qawaidu yang berjudul tentang kaidah domir, yang terdiri dari saya sendiri Arya Prima dan saudara anggota saya Naye Satay. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana kaidah domir dalam Al-Quran. Nah, secara etimologis, domir berasal dari kata dasar ad-dumur yang berarti kurus kering, sebab dilihat dari segi bentuknya memang terlihat ringkas dan kecil. Kata domir juga bisa diambil dari kata al-idmar yang berarti tersembunyi, sebab banyak yang tidak tampak bentuk nyatanya. Sedangkan secara terminologis, domir adalah lafaz yang digunakan sebagai pengganti, baik kata ganti orang pertama atau domir mutakallim, orang kedua domir mukhotob, maupun orang ketiga yaitu domir goib. Nah, domir secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, domir baris, yaitu domir yang bentuknya berwujud lafaz. Nah, domir baris ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, domir mutasil, yaitu domir yang tidak dapat digunakan sebagai mubtada dan tidak dapat pula jatuh setelah illa istisna, kecuali dalam keadaan terpaksa. Lalu B, domir munfasil, yang merupakan kebalikan dari yang pertama, yaitu domir yang dapat digunakan sebagai mubtada dan dapat jatuh setelah illa dalam keadaan apapun. Domir jenis ini dibagi 24 macam. 12 dalam keadaan marfu, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, dan hunna. Dan 12 lagi dalam keadaan mansub, yaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, dan iyahunna. Lanjut yang nomor 2, domir mustatir, yaitu domir yang tersembunyi. Domir mustatir ini juga dapat dibagi menjadi dua bagian. Domir mustatir wujub, yaitu domir yang harus disimpan. Domir jenis ini berada dalam 6 tempat. Di antaranya, pertama, fi'il mudhari yang disandarkan kepada mutakalim, baik mufrad maupun jama'. Yang kedua, fi'il amri dan mudhari yang disandarkan kepada domir mufrad, muzakkar, mukhatab. Yang ketiga, isim fi'il yang disandarkan kepada domir mutakalim dan mukhatab. Yang keempat, fi'il ta'ajub, yaitu mengikuti wazan maf'alah. Yang kelima, fi'il yang dipakai untuk mengecualikan, yaitu fi'il istisna. Dan 6, masdar yang berfungsi sebagai pengganti fi'il. Yang B, domir mustatir jawaz, yaitu domir yang ada pada tempat domir tersebut dapat ditempati oleh isim zohir. Domir jenis ini bertempat pada fi'il yang disandarkan kepada mufrad muzakkar goib dan mufrad muannas goibah. Untuk jenis domir yang disebutkan pertama, domir mutakalim meliput ana, saya, dan nahnu, kami. Kata ganti untuk orang pertama dalam bahasa Arab tidak mempunyai identitas gender. Artinya bahwa kata ana merupakan kata ganti orang pertama tunggal yang dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Demikian pula kata nahnu dijadikan untuk kata ganti orang pertama tetapi untuk menyebutkan lebih dari satu orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Contohnya adalah seperti terdapat dalam arti Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 9. Langsung saja, sementara itu untuk jenis yang disebutkan terakhir, domir goib juga dapat dibagi menjadi 3 macam. 1, kata ganti untuk orang ketiga tunggal, baik untuk laki-laki mufrad muzakkar goib yang biasa disimbolkan dengan kata hu atau hi pada akhir kata seperti terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 29. Atau untuk perempuan mufrad muannas goib yang biasa disimbolkan dengan kata hiya atau menambahkan huruf ha pada akhir kata
seperti dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 21. Yang kedua, kata ganti orang ketiga yang menunjukkan dua orang musanna goib, baik keduanya laki-laki perempuan atau seorang laki-laki dan seorang perempuan, biasa disimbolkan dengan huma seperti terdapat dalam Quran surah At-Taubah surah ayat 40. Dan yang ketiga, kata ganti orang ketiga jamak, baik laki-laki jamak muzakkar goib yang disimbolkan dengan kata hum seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8, ataupun perempuan jamak muannas goibah yang biasa disimbolkan dengan hunna seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Baik, materi kedua tentang fungsi domir akan dilanjutkan oleh saudara Naye. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya akan lanjut presentasi dari saudara Arya, yaitu fungsi damir. Sebagaimana telah disinggung pada awal pembahasan ini bahwa fungsi damir adalah untuk mempersingkat li al-iktisar suatu kalimat, atau dengan kata lain bahwa damir dibutuhkan untuk menggantikan penyebutan kata-kata yang banyak dan menempatinya tanpa harus mengubah makna yang dimaksud. Hal ini seperti ditunjukkan oleh firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 30 sampai 35 yang berarti, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, dan laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Damir hum yaitu terdapat pada ayat maghfiratul lahumullah wa aziman wa ajra, menggantikan 20 kata yang disebutkan sebelumnya. Seandainya damir tersebut tidak ada, maka secara kuantitas kalimat yang terdapat pada ayat tersebut akan semakin panjang dan dapat dikatakan kurang efisien. Baik, presentasi dari kelompok saya ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.